Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas tentang membangkitkan rasa ingin tahu sebagai elemen bagi pertumbuhan kepribadian. Caranya adalah jadikan kata mengapa sebagai kata favorit kita. Albert Einstein mengatakan, hal terpenting adalah jangan berhenti bertanya. Keingintahuan memiliki alasan tersendiri untuk ada. Seseorang hanya dapat merasa kagum saat ia merenungkan misteri kekekalan, kehidupan, struktur kenyataan yang mengagumkan. Sudah cukup bila seseorang mencoba untuk memahami sedikit saja misteri ini setiap hari. Jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu yang keramat itu. Rahasia untuk menjaga rasa ingin tahu yang keramat yang dikatakan oleh Albert Einstein adalah selalu bertanya mengapa. Seringkali seseorang pada awal-awal sebagai pemimpin, dia berpikir bahwa dia adalah mesin penjawab. Apapun yang ditanyakan orang lain, dia mampu memberi arahan. Dia mampu memancarkan rasa percaya diri, mampu menjawab persoalan dengan jelas. Entah itu benar-benar dia ketahui atau tidak. Tapi seiring dengan kedewasaannya, didapati bahwa pemimpin yang bertumbuh memusatkan perhatiannya bukan pada dia bisa menjawab pertanyaan, tapi justru mengajukan pertanyaan. Bukan hanya memberikan jawaban-jawaban, karena semakin banyak pertanyaan, semakin besar pula keingintahuan kita, semakin besar pula apa yang dapat kita peroleh sebagai bahan diskusi dan bahan penyelesaian. Jadi, ubahlah diri kita dari seseorang sebagai mesin penjawab menjadi mesin penanya. Pembicara dan penulis Brian Tracy mengatakan, pembangkit utama pemikiran yang kreatif adalah memusatkan perhatian pada pertanyaan. Ada sesuatu dalam pertanyaan yang disusun dengan baik yang sering menembus inti permasalahan serta memicu ide-ide dan wawasan baru. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, hampir sepanjang waktu pertanyaan yang terfokus dimulai dengan kata mengapa. Kata tersebut benar-benar dapat membantu kita memperjelas duduk perkara. Dan penting juga untuk memperhatikan cara kita mengajukan pertanyaan. Orang-orang yang memiliki pola pikir sebagai seorang korban menanyakan mengapa saya? Bukan karena mereka ingin tahu, bukan. Melainkan karena mereka merasa kasihan sama diri mereka sendiri. Orang-orang yang ingin tahu mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jalan keluar, supaya mereka dapat terus melangkah dan membuat kemajuan. Ilmuwan dan filsuf George Christopher Lichtenberg mengamati, langkah pertama orang menuju hikmat adalah mempertanyakan segala sesuatu. Dan langkah terakhir adalah memahami
segala sesuatu. Kedua langkah itu adalah penjepit pertumbuhan yang berkesinambungan. Tanyakan mengapa. Lakukan eksplorasi, teliti apa yang kita temukan. Ulangi itu. Itu adalah rumus yang cukup bagus untuk mengalami pertumbuhan. Jangan lupa, orang yang mengetahui semua jawaban tidak mengajukan pertanyaan yang tepat. Selanjutnya, cara menumbuhkan rasa ingin tahu adalah kita perlu meluangkan waktu bersama-sama orang yang ingin tahu juga. Jika kita memikirkan tentang rasa ingin tahu, tentang pertumbuhan dan pengetahuan, apakah kita memikirkan sistem pendidikan formal? Jelas, saya pikir tidak. Karena kebanyakan pendidikan formal yang sekarang tidak memunculkan rasa ingin tahu, justru hanya mengarahkan orang kepada jawaban-jawaban dan bukan mengarahkan kepada eksplorasi atau pertanyaan. Contoh, saat kita masuk perguruan tinggi, berapa kali pengalaman kita mendengar seorang dosen meminta mahasiswa menunda dulu bertanya sebelum dia menuntaskan pengajaran yang tengah disampaikannya. Penekanan dari para dosen adalah lebih memberikan informasi, bukan kepada eksplorasi. Makanya sekarang ada dinamakan merdeka belajar. Lalu ketika kita masuk dunia kerja, apakah dunia kerja juga ada eksplorasi? Ternyata sayangnya juga tidak. Itu diamati oleh Jerry Hisbe di dalam bukunya The Creative Priority tentang putting innovation to work in your business. Dia bilang tidak seorang pun dalam sebuah perusahaan yang sengaja berupaya mencekik pemikiran yang kreatif agar kreatif muncul. Namun struktur birokratis yang tradisional dengan kebutuhan akan kemudahan untuk memprediksi, logika yang lancar, kesesuaian untuk menerima norma-norma, dan perintah dan pernyataan visi berjangka panjang yang paling baru adalah mesin pembunuh ide yang nyaris sempurna. Anggota kelompok mundur teratur menuju rasa aman karena situasi yang sudah dikenal dan diatur dengan baik. Bahkan orang-orang kreatif pun bertindak demikian. Ini lebih mudah. Ini menghindari ketidakpastian, rasa takut pada hal-hal yang tidak terduga, dan juga ancaman, situasi yang tidak dikenal, dan berantakannya intuisi dan emosi manusia. Jadi apakah yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu? Untuk menggugah pertumbuhan, kita harus mencari orang-orang lain yang memiliki rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu itu juga bisa menular. Jadi kita akan lanjutkan terus bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu. Salam untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu dapat menumbuhkan pertumbuhan kepribadian kita. Dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.